Hari ini kita akan membahas keputusan mengejutkan dari pemerintah Indonesia. Membeli 48 jet tempur siluman generasi kelima KAN dari Turki. Kontraknya ditandatangani akhir Juli 2025 dalam pameran militer IDEF di Istanbul. Nilainya? Fantastis. 164 triliun rupiah. Tapi pertanyaannya, dari mana uangnya? Padahal jet Rafale dari Prancis dan KF-21 dari Korea Selatan saja belum lunas. Belum lagi wacana pembelian F-15X dari AS. Apa Indonesia sedang membangun angkatan udara superpower? Atau ada risiko besar yang sedang menanti? Pada tanggal 26 Juli 2025, dunia militer dikejutkan dengan pengumuman dari Istanbul. Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 48 unit KAN, jet tempur siluman buatan Turkish Aerospace Industries, TAI. Pesawat ini termasuk kategori generasi kelima, seperti F-35 milik Amerika. Dan baru melakukan uji terbang perdananya pada Februari 2025. Turki menyebut pesawat ini sebagai simbol kemajuan industri pertahanannya. Tentu, kontrak ini membuat Turki bangga. Tapi, yang jadi pertanyaan dunia adalah, kenapa Indonesia membeli jet ini sekarang? Menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, nilai kontrak ini mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar 164 triliun rupiah. Dan pengiriman akan dilakukan bertahap selama 10 tahun ke depan. Tak hanya pengadaan pesawat, kerjasama ini juga mencakup transfer teknologi, pembangunan fasilitas produksi lokal, kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia dan PT Republika Aero Dirgantara. Tapi, mari kita berhenti sejenak. Apakah Indonesia benar-benar mampu membayar semua ini? Media internasional seperti Eurasian Times bahkan terang-terangan mempertanyakan, bisakah Indonesia membeli jet tempur lagi setelah Rafale dan KF-21? Mereka menyoroti bahwa Indonesia belum mengumumkan skema pendanaannya. Sementara laporan dari Janes menyebut Indonesia belum menunjukkan indikasi sumber dananya. Yang lebih mengkhawatirkan, anggaran pertahanan Indonesia tahun 2025 justru turun 6% dibanding tahun sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin Indonesia mampu membayar proyek sebesar ini? Ingat, ini bukan kontrak pertama Indonesia dalam urusan jet tempur. 1. Rafale dari Prancis 42 unit, kontrak senilai 8,1 miliar dolar. 2. KF-21 Boramae dari Korea Selatan Indonesia adalah partner pengembang. 3. MOU dengan Boeing untuk F-15X juga pernah diteken. 4. Bahkan sempat tertarik pada Su-35 Rusia. Namun faktanya, pembayaran untuk KF-21 saja masih tersendat. Pada Juni 2025, otoritas Korea Selatan menyatakan Indonesia baru mulai proses administratif untuk membayar sisa kontribusinya. Artinya, belum dibayar lunas. Kenapa Indonesia membeli jet dari berbagai negara berbeda? Beberapa analis mengatakan ini bagian dari strategi non-blok. Artinya, Indonesia tidak ingin bergantung pada satu negara pemasok. Tapi konsekuensinya sangat mahal. Harus punya logistik dan suku cadang berbeda-beda. Harus melatih pilot dan teknisi untuk sistem yang tidak kompatibel. Harus membiayai pemeliharaan dengan standar berbeda. Dengan anggaran yang terbatas, strategi ini bisa menjadi bumerang. Beberapa pengamat percaya ada motif lain di balik kontrak ini. 1. Diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Turki yang makin erat. 2. Ambisi geopolitik Indonesia untuk memperkuat posisinya di kawasan. 3. Keinginan membangun industri pertahanan dalam negeri lewat transfer teknologi. Tapi tanpa kejelasan soal anggaran, semua ini bisa jadi mimpi yang terlalu mahal. Apakah Indonesia benar-benar siap menanggung beban ini? Kesimpulannya, keputusan membeli 48 jet tempur KAN memang terlihat ambisius dan strategis.
Tapi publik berhak bertanya, apakah ini prioritas yang tepat di tengah tekanan anggaran negara? Dan bagaimana dengan janji-janji modernisasi alutsista yang sudah ditandatangani sebelumnya?